Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai sengketa bisnis. Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Nina Nikita Aryani. Ini Saskia Laleta. Dan selanjutnya, Putri Anjar Amelia. Yuk kita mulai. Apa sih sengketa bisnis itu? Sengketa bisnis adalah sengketa yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ini dapat muncul dari berbagai faktor, mulai dari perbedaan pendapat dalam interpretasi kontrak hingga perselisihan dalam hal pembayaran atau pelaksanaan kesepakatan. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan karena terjadinya sengketa bisnis. Terjadinya sengketa bisnis dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek bisnis, seperti perkembangan bisnis tidak efisien, produktivitas menurun, dan konsumen dirugikan. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi perkembangan bisnis tidak efisien. Yang pertama, biaya tambahan. Sengketa bisnis seringkali memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum atau arbitrase yang membutuhkan biaya besar untuk pengacara, biaya pengadilan, dan waktu. Dana yang seharusnya digunakan untuk investasi dan pengembangan bisnis teralihkan untuk menyelesaikan sengketa. Yang kedua, pengalihan fokus. Manajemen dan karyawan mungkin harus mengalihkan fokus mereka dari kegiatan operasional dan pengembangan bisnis untuk menangani sengketa, sehingga proyek dan inisiatif bisnis dapat tertunda atau terbengkalai. Selanjutnya, reputasi tercoreng. Sengketa yang diketahui publik dapat merusak reputasi bisnis, mengurangi kepercayaan investor dan mitra bisnis, serta mempengaruhi citra merek di mata konsumen. Hal pertama yang mempengaruhi produktivitas menurun yaitu stres dan moral karyawan. Sengketa bisnis dapat menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan konflik. Hal ini berdampak negatif pada moral karyawan. Karyawan yang tidak nyaman atau stres cenderung kurang produktif. Yang kedua, gangguan operasional. Proses penyelesaian sengketa seringkali memerlukan intervensi yang signifikan dalam operasional sehari-hari, yang dapat menyebabkan gangguan pada alur kerja dan penurunan produktivitas. Dan yang ketiga, pengalihan sumber daya. Sumber daya manusia dan finansial yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dialihkan untuk menangani sengketa yang menghambat perbaikan dan inovasi. Hal pertama yang mempengaruhi pada aspek bisnis ini ialah kualitas layanan atau produk menurun. Saat perusahaan sibuk menangani sengketa, kualitas layanan atau produk yang diberikan kepada konsumen mungkin menurun karena kurangnya fokus dan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan standar tinggi. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Sengketa dapat menyebabkan keterlambatan dalam produksi atau distribusi, yang berakibat pada keterlambatan pengiriman produk kepada konsumen. Dan yang ketiga, pengurangan kepercayaan. Jika konsumen mengetahui adanya sengketa yang mempengaruhi bisnis, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan dan mencari alternatif lain, yang berdampak pada penurunan pangsa pasar dan loyalitas konsumen. Penyelesaian sengketa bisnis yang pertama yaitu ada litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum acara perdata. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi hak seseorang dan mempertahankan hukum material. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Pilihan cara penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan kurang diminati oleh para pelaku bisnis karena waktu penyelesaiannya sangat lama dan bertahun-tahun, atau dengan kata lain penyelesaian sengketa berlarut-larut, apalagi bila sampai peninjauan kembali. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa penyelesaian sengketa non-litigasi. Yang pertama yaitu ada arbitrase. Arbitrase berasal dari kata arbitrare atau Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.
Arbitrase menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Pelaku bisnis yang bersengketa cenderung lebih menyukai penyelesaian melalui arbitrase dibandingkan melalui pengadilan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, arbitrase lebih cepat daripada litigasi. Yang kedua, arbitrase lebih tidak formil dan lebih tidak sulit prosedurnya daripada litigasi. Yang ketiga, orang-orang yang melayani sebagai arbitrator dapat dipilih oleh para pihak sehingga mereka cenderung lebih berpengetahuan tentang hal-hal perdagangan dan teknis daripada hakim-hakim pengadilan. Yang keempat, para arbitrator dan peraturan di mana mereka beroperasi dapat dipilih oleh para pihak sehingga persidangan arbitrase cenderung dianggap lebih adil oleh kedua belah pihak. Yang kelima, tidak seperti litigasi. Arbitrase dapat dilaksanakan secara pribadi tanpa publikasi dan pembebanan informasi rahasia. Yang keenam, bahasa persidangan hukum yang diberlakukan dalam arbitrase dan tempat arbitrase semua dapat dipilih oleh para pihak. Dan yang terakhir yaitu keputusan arbitrase dapat dieksekusi oleh pengadilan di banyak negara. Biasanya lebih mudah daripada pengeksekusian keputusan pengadilan negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian non-litigasi melalui negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak kita dan pihak lawan, di mana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik demi kepentingan kedua belah pihak. Proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah atau tak mengubah sikap dan perilaku orang lain. Yang ketiga, proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari para pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Biasanya, pola perilaku dalam negosiasi. Yang pertama yaitu moving against atau pushing, menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain. Yang kedua, moving with atau pulling, memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi. Yang ketiga, moving away, withdrawing, menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan. Dan yang keempat yaitu ada not moving atau letting be, mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian para here and now, mengikuti arus, fleksibel, dan beradaptasi dengan situasi. Selanjutnya yaitu ada mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Tugas pokok dari mediator adalah yang pertama, menciptakan forum-forum seperti mengundang rapat dan lain-lain. Yang kedua, mengumpulkan dan membagi informasi. Yang ketiga, memecahkan permasalahan. Dan yang keempat yaitu mengusulkan keputusan atau solusi jika belum ditemukan oleh para pihak. Selanjutnya, konsiliasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut dengan konsiliator.
Karena antara mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek, kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Yang terakhir, penilaian ahli. Tanggapan ahli adalah segala sesuatu yang merupakan dasar pemikiran dan indikator dan penyelesaian sengketa bisnis, karena dalam penyelesaian sengketa harus melihat aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya. Bagaimana ahli hukum dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penyelesaian sengketa bisnis? Penyelesaian sengketa pada umumnya harus menggunakan prinsip keadilan dalam penyelesaiannya. Tidak menggunakan pendapat seseorang saja, harus melibatkan beberapa pihak yang betul-betul kompeten dalam hukum bisnis. Berikut ini merupakan contoh-contoh penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Contoh penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Kelompok siswa dalam satu kelas merasa tidak puas dengan perilaku gurunya, sebab mereka merasa guru tersebut tidak memperlakukan kelasnya dengan adil. Namun, guru tetap yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang adil dan objektif. Kemudian, muncul konsiliasi yang melibatkan pihak ketiga atau konsiliator. Misalnya, kepala sekolah. Setelah melalui tahapan tersebut, akhirnya kedua belah pihak bisa menemukan solusi yang terbaik. Contoh penyelesaian sengketa melalui mediasi. Misalnya ketika anak-anak bertengkar, terdapat orang tua yang berperan sebagai mediator ketika menyelesaikan bentuk pertengkaran yang terjadi antara anak-anak mereka. Kemudian orang tua harus bisa untuk menasehati kedua belah pihak dengan adil supaya tidak menimbulkan suatu perasaan pilih kasih. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Contohnya, perusahaan teknologi besar sedang bernegosiasi dengan pemasok mereka terkait penyelesaian masalah pengiriman yang tertunda. Perusahaan ingin memastikan pengiriman barang tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka yang mendesak. Dalam negosiasi tersebut, mereka menawarkan insentif tambahan kepada pemasok jika mereka dapat mematuhi jadwal pengiriman yang direvisi. Pemasok setuju untuk meninjau kembali jadwal mereka dan memberikan jaminan untuk memperbaiki ketepatan waktu pengiriman. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.